Suatu hari, para malaikat sedang berdiskusi tentang makhluk terbaik di bumi. Salah satu malaikat berkata, saat ini makhluk terbaik di bumi adalah Ayub. Dia adalah orang yang sangat sabar dan selalu mengingat Allah. Dia memberi makan dan pakaian kepada orang miskin serta membebaskan budak. Dia selalu bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Iblis, yang berada di dekat situ, mendengar pembicaraan malaikat dan merasa sangat marah. Iblis berkata kepada Allah yang Maha Mulia, "Wahai Tuhan, aku bersumpah bahwa Ayub hanya menyembah Mu karena Engkau memberinya kekayaan dan kehidupan yang nyaman. Jika Engkau mengambil semuanya itu darinya, dia tidak akan menyembah Mu lagi satu hari pun. Berikan aku izin untuk menguji nabi itu. Aku ingin melihat sejauh mana kesetiaannya kepada Mu." Allah yang Maha mengetahui semua hal pun mengizinkan iblis dan berfirman, "Pergilah. Engkau diberi izin untuk menguji nabi itu, lakukanlah apa yang engkau kehendaki." Iblis, dengan izin Allah, menyamar sebagai seorang musafir dan mendatangi Ayub. Dia meminta izin untuk tinggal beberapa hari di rumahnya karena mengaku miskin. Namun, Ayub merasa curiga karena tubuh orang itu mengeluarkan bau tidak sedap. Maka Ayub menolak dan berkata, "Aku memberimu uang, carilah tempat lain untuk tinggal." Iblis merasa kesal dan pergi dengan kecewa. Kemudian iblis berencana untuk merugikan Ayub dengan cara lain. Dia membakar kebun buah milik Ayub hingga banyak pohon terbakar habis. Ketika para pelayan datang memberitahu Ayub tentang kebakaran itu, Ayub berkata, "Segala puji bagi Allah. Harta yang Allah berikan, Dia juga berhak mengambilnya kembali. Sekarang aku bisa lebih banyak beribadah kepadanya." Melihat Ayub tidak tergoyahkan dengan kehilangan itu, iblis semakin marah. Keesokan harinya dia membakar kandang ternak Ayub hingga semua hewan terbakar dan beberapa penggembala ikut terbakar. Para penggembala yang selamat segera melaporkan kejadian itu kepada Ayub. Ayub pun berkata, "Harta yang Allah berikan, Dia berhak mengambilnya kembali. Tidak ada alasan bagiku untuk bersedih." Iblis yang semakin kesal kemudian memutuskan untuk memberikan ujian yang lebih berat. Ayub memiliki 14 anak yang setiap hari belajar di sebuah madrasah. Suatu pagi, saat anak-anak Ayub sedang belajar, iblis mengambil kesempatan dan membuat atap madrasah itu runtuh. Anak-anak Ayub tertimpa runtuhan dan meninggal dunia. Guru madrasah datang kepada Ayub dengan ketakutan dan berkata, "Wahai Nabi Allah, saat aku keluar sebentar, atap bangunan itu roboh dan ke-14 anakmu tertimbun dan meninggal." Mendengar kabar itu, Ayub berkata, "Allahu Akbar. Harta yang Allah berikan, Dia berhak mengambilnya kembali. Aku tidak perlu bersedih." Ketika iblis melihat bahwa setelah kematian anak-anaknya, iman dan keyakinan Hazrat Ayub kepada Allah tidak berkurang sedikit pun, hatinya menjadi sangat marah hingga seperti terbakar menjadi abu. Ia mulai memikirkan cara lain untuk menyakiti Nabi lebih parah. Dalam waktu hanya 1 minggu, seluruh kehidupan nyaman Hazrat Ayub, termasuk anak-anak dan kekayaannya, hilang. Teman-teman dan kerabat satu persatu meninggalkannya. Hanya istrinya, Hazrat Rahmat, yang tetap setia menemani beliau. Istrinya tidak pernah berpikir meninggalkan Nabi dan selalu berdiri di sisinya. Orang-orang di negeri itu mulai mengejek dan meragukan kenabian Nabi Ayub. Mereka berkata, "Jika Ayub benar-benar Nabi Allah, kenapa malapetaka seperti ini menimpanya? Dia bukan Nabi. Ini adalah akibat dari kebohongan klaim kenabiannya, maka Allah menimpakan azab kepadanya." Melihat kondisi itu, iblis masih belum puas, karena meskipun segalanya telah hilang, Hazrat Ayub tidak berubah. Dia tetap beribadah dengan penuh ketulusan seperti biasa, seolah tidak tahu bencana yang terjadi di sekitarnya. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan atau penyesalan sedikit pun. Dia hanya terus bersyukur kepada Allah. Melihat semua itu, iblis semakin gelisah dan mulai merencanakan cara lain untuk menyakiti Nabi lebih parah. Setelah berpikir panjang, iblis datang menemui Nabi dengan berpura-pura menunjukkan rasa hormat. Saat bertemu, ia berkata, "Hazrat, saya adalah seorang pengikutmu yang setia. Saya ingin berbicara denganmu." Dengan dalih itu, ia terus berbicara dan kemudian meniupkan nafasnya ke kedua telinga Nabi sebelum pergi. Keesokan harinya, muncul luka-luka seperti bisul pada tubuh Nabi. Tubuhnya penuh dengan rasa sakit dan beliau menjadi sangat sakit. Istrinya, Rahmat, mulai merawatnya. Lambat laun bisul-bisul itu membesar menjadi luka yang dalam. Setelah waktu lama, tubuh Nabi dipenuhi dengan cacing-cacing yang mulai memakan daging dan darahnya. Selama beberapa hari, Nabi dan istrinya hanya bertahan hidup dengan minum air saja.
Istri beliau, Rahmat, datang dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sekarang kami tidak punya makanan sama sekali. Jadi, saya harus pergi ke desa dan bekerja di rumah-rumah orang untuk mencari nafkah halal. Jika engkau mengizinkan, saya bisa mencari nafkah dengan bekerja di rumah orang dan memastikan kita punya makanan." Mendengar itu, Hazrat Ayub menangis lama sekali, lalu berkata, "Rahmat, aku tidak pernah berniat menyusahkanmu, tapi aku sangat sakit sekarang. Aku terpaksa mengizinkanmu pergi bekerja agar kita bisa makan." Setelah mendapat izin, Rahmat mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di desa. Dia selalu setia merawat suaminya. Di waktu lain, dia mengerjakan pekerjaan rumah orang-orang dan dengan penghasilannya yang sedikit itu menyediakan makanan untuk suaminya. Begitulah waktu berlalu. Tubuh Hazrat Ayub terus melemah, kadang cacing keluar dari tubuhnya, kadang muncul yang baru. Kini tubuhnya hanya tinggal tulang dengan sedikit daging yang tersisa. Suatu hari, ketika beberapa cacing jatuh ke tanah dari tubuhnya, Hazrat Ayub memanggil istrinya dan berkata, "Rahmat, manusia diciptakan dari tanah dan setelah mati tubuhnya kembali menjadi tanah. Jika daging dan darahku memberi makan cacing-cacing ini, maka itu tidak masalah. Setidaknya mereka mendapat makanan. Ambil cacing-cacing yang jatuh dan letakkan kembali di tubuhku agar mereka bisa makan sampai kenyang." Istri beliau pun menurut dan mengembalikan cacing-cacing itu ke tubuh suaminya. Hazrat Ayub bertahan dengan penyakit yang sangat parah, kesedihan, dan penderitaan selama 18 tahun. Suatu hari, Rahmat pergi ke pasar. Iblis menyamar sebagai seorang tabib yang menjual obat-obatan. Dengan suara lantang, dia berkata, "Aku punya obat untuk setiap penyakit." Rahmat berlari mendekatinya dan bertanya, "Suamiku sudah sakit selama 18 tahun, daging tubuhnya sudah hilang. Hanya tinggal tulang saja." Iblis menjawab, "Aku punya obat untuk suamimu. Ini sangat mudah. Aku bisa menyembuhkannya dalam sekejap." Istri Rahmat sangat bahagia karena setelah bertahun-tahun akhirnya ada seorang tabib yang siap mengobati suaminya. Dia bertanya, "Berapa upah Anda?" Setan berkata, "Aku tidak mau upah apapun. Cukup bilang ke suamimu bahwa jika sembuh, dia harus menyembelih seekor kambing atas namaku dan sujud sekali." Istri Rahmat pun berlari pulang dengan senang hati dan berkata, "Pengobatannya sudah ada. Sekarang kamu boleh senang." Hazrat Ayub mendengar itu dan marah, lalu berkata, "Kamu bukan ke tabib, tapi ke setan kamu pergi." Saat itu juga, beberapa orang musuh datang dan mengejek, "Bagaimana Tuhan Ayub, sampai sekarang dia belum juga sembuh? Kalau benar Nabi, kenapa tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri?" Itu semua karena kebohongan klaim kenabiannya, maka azab Allah menimpanya. Mendengar itu, Hazrat Ayub menjadi gelisah dan menangis, lalu berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, orang-orang ini mengejek MU, dan itu sangat menyakitkan hatiku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih." Setelah doa itu, Allah memuliakan nabinya yang tercinta dengan rahmatnya dan berfirman, "Aku akan segera menyembuhkanmu dari penyakit ini. Aku akan mengganti kesabaranmu dengan pahala, dan memberkati istrimu dengan nikmatku." Setelah itu, istri Rahmat pergi bekerja. Setelah dia pergi, Hazrat Jibril datang kepada Hazrat Ayub dan berkata, "Wahai Nabi Allah, pukullah tanah dengan kakimu. Dari pukulan kakimu itu akan muncul mata air. Mandi di air itu dan dalam waktu singkat kamu akan sembuh total." Hazrat Ayub mengikuti perintah Hazrat Jibril, memukul tanah dengan kakinya. Keluar mata air dan air itu mulai mengalir ke tubuhnya. Begitu air itu menyentuh tubuhnya, dia berubah menjadi sangat sehat dan mudah kembali. Lukanya hilang seolah-olah tidak pernah sakit atau terluka. Setelah mandi, tubuhnya menjadi lebih bersinar dan indah. Wajahnya bersinar seperti bulan. Dan dia menjadi sangat tampan. Dia bersyukur kepada Allah dan duduk di tepi hutan. Sementara itu, istri Rahmat menabung sedikit demi sedikit untuk membeli makanan bagi suaminya. Ketika dia kembali ke rumah, dia kaget karena suaminya tidak ada di sana. Dia duduk dan menangis keras-keras sambil berdoa kepada Allah, "Ya Rabbku, aku tidak tahu di mana suamiku. Apakah dia hilang diculik binatang? Aku tidak tahu. Ya Rabbku, aku berdoa kepada MU agar Engkau mengembalikan suamiku. Ya Allah, Engkau lautan rahmat, Engkau maha kuasa." Istri Rahmat berdoa di hadapan Allah selama berjam-jam, kemudian bangun dan mulai mencari-cari tanda-tanda suaminya. Namun, setelah lama mencari, dia tidak menemukan jejak Hazrat Ayub.
Kemudian dia melihat seorang pria berpakaian indah duduk di bawah pohon. Dia mendekat dan bertanya, "Tuan, di sini ada seorang pasien. Apakah Anda tahu tentang dia?" Hazrat Ayyub yang sudah duduk jauh memperhatikan kondisi istrinya Rahmat. Dia tidak langsung memberitahu jati dirinya dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu tentang pasien itu?" Istri Rahmat menjawab, "Dia adalah suamiku dan Nabi Allah. Namanya Hazrat Ayyub. Dia sudah sakit selama 18 tahun dan aku yang merawatnya. Tapi hari ini setelah aku pulang kerja, aku tidak menemukannya. Jika Anda tahu sesuatu, tolong beritahu aku." Hazrat Ayyub lalu bertanya, "Kalau kamu melihat wajah suamimu, apakah kamu bisa mengenalinya?" Istri Rahmat menjawab, "Apa yang Anda katakan?" "Suami yang sudah aku layani selama 18 tahun itu. Tentu saja aku bisa mengenalinya." Kemudian Hazrat Ayyub membuka penutup wajahnya dan berkata, "Lihatlah, apakah kamu bisa mengenali orang ini?" Saat melihat wajah Hazrat Ayyub yang bercahaya, istri Rahmat menangis terseduh-seduh dan memeluknya. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, Allah telah menyembuhkanmu. Segala puji bagi Allah." Istri Rahmat terus menangis lama sekali. Lalu Hazrat Ayyub berkata kepada istrinya Rahmat untuk mandi di air itu. Istri Rahmat pun mandi di air tersebut sesuai perintah suaminya. Begitu mandi, wajahnya mulai bersinar seperti bulan, menjadi lebih cantik dan muda dari sebelumnya. Setelah itu, Hazrat Ayyub bersama istrinya Rahmat mulai berjalan pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, mereka melihat rumahnya masih terjaga seperti dulu. Mereka masuk dan melihat anak-anak mereka sedang bermain. Ketika Hazrat Ayyub dan istrinya tiba, anak-anak berlari memeluk mereka dengan gembira dan bertanya, "Kalian kemana saja beberapa hari ini?" Hazrat Ayyub menjawab, "Kami pergi atas panggilan Allah." Saat itu juga, beberapa pelayan datang dari ladang dan dengan heran berkata, "Wahai Nabi Allah, hewan dan kebun yang dulu hancur kini kembali seperti semula. Kami tidak tahu bagaimana semuanya bisa kembali seperti dulu." Mendengar itu, Hazrat Ayyub bersyukur kepada Allah dan kembali sibuk beribadah. Kemudian, Hazrat Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Nabi Allah, kamu pernah bersumpah bahwa jika sembuh, kamu akan mencambuk istrimu Rahmat dengan 100 cambukan. Maka kumpulkan 100 batang gandum kering dan sentuhkan secara ringan ke tubuh istrimu. Dengan begitu sumpahmu terpenuhi tanpa menyakiti Rahmat." Hazrat Ayyub pun mengumpulkan 100 batang gandum kering dan dengan ringan menyentuh tubuh istrinya 1 kali. Sumpahnya pun terpenuhi dan istrinya tidak merasa sakit sedikit pun. Kisah ini mengingatkan kita akan kesabaran luar biasa Hazrat Ayyub dan keimanan teguhnya kepada Allah. Dia melewati ujian berat, kehilangan harta, kematian anak-anak, dan penyakit parah, tanpa meninggalkan kepercayaan pada Allah. Kesetiaan dan pengabdian istrinya, Hazrat Rahmat, juga sangat patut dihargai. Akhir kisah ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang saleh dan memberi ganjaran terbaik atas kesabaran mereka. Segala yang hilang kembali dan kondisi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah bukti nyata kekuasaan dan rahmat Allah yang tak terbatas. Jika kamu suka cerita ini, silakan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Fi amanillah.